Haleluya. Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa saudara semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, selalu Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan dilimpahkan berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Haleluya. Kami baru saja selesai mempersiapkan tempat anak-anak untuk belajar. Ini saya di ruangan belajar, di ruang belajar Rumah Belajar Peduli Generasi, atau yang sering disingkat dia jadi RBPG. Ini wadah bagi anak-anak belajar gratis ya. Di sini sudah ada 600 lebih anak asuh di RBPG ini. Kita berharap mereka semua nanti jadi anak-anak yang luar biasa. Ya, seperti moto RBPG, cerdas, mandiri, dan takut akan Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini kami sudah selesai mempersiapkan tempat bagi anak-anak. Makanya saya punya waktu sedikit untuk berbagi berkat dari firman Tuhan buat kita semua ya. Dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. Di sana dia berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat firman Tuhan ini sungguh sangat luar biasa, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya penderitaan, pencobaan. Nah, semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan apabila kita mau menyelidiki, kita mau merespon dengan positif setiap penderitaan atau cobaan yang kita alami. Karena ada dua penyebab penderitaan menurut firman Allah ya, yang kita barusan saja dengar, yang barusan saja kita baca ya. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi ada dua penyebab penderitaan yang dialami oleh manusia. Yaitu yang pertama, dia menderita karena dia berbuat baik ya. Karena kebaikannya dia menderita. Ada nggak seperti itu? Ada. Tuhan Yesus kan salah satu contoh buat kita ya. Tuhan Yesus baik ya, baik ya kan. Tuhan Yesus ada bersalah? Tidak. Tapi dia harus menderita ya. Nah, ada juga penderitaan atau penderitaan yang kedua adalah menderita karena kejahatan. Itu pencobaan kita alami karena kejahatan yang kita perbuat, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saya mau simpulkan bahwa penderitaan orang benar adalah sebagai ujian ya bagi imannya, dan itu akan membuat dia semakin tekun di dalam Tuhan, tekun di dalam iman ya. Dan yang kedua, penderitaan orang yang jahat adalah itu sebagai teguran karena kejahatannya. Dalam 1 Petrus ayat 4 ayat 15 dia berkata, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi penderitaan itu disebabkan oleh apa? Karena kita berbuat jahat, kita membunuh, kita mencuri, kita menjadi pengacau dan segala macam. Bahkan ada penderitaan yang disebabkan oleh karena keinginan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang menderita karena hasil daripada keinginannya yang tidak bisa dikendalikannya. Ya, ada orang yang mungkin pada saat tertentu dia tidak bisa, dia tidak mampu memenuhi keinginannya. Contohnya dia ingin punya TV, ingin punya motor, ingin punya ini dan itu segala macam. Tetapi dia memaksakan diri. Ada banyak orang sampai meminjam uang berbunga, kan begitu. Lalu yang terjadi apa, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Yang ada adalah karena tidak bisa membayar hutangnya, akhirnya karena ditagih terus menjadi stres, dan itu menjadi penderitaan bagi dirinya sendiri. Ya,
Jadi ada banyak penyebab-penyebab penderitaan dari perbuatan kita sendiri, oleh karena kejahatan kita, oleh karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan keinginan, itu bisa semuanya membuahkan penderitaan. Jadi penderitaan bagi orang-orang yang tidak benar adalah sebagai teguran, tetapi penderitaan bagi orang-orang benar itu adalah sebagai ujian, sebagai ujian untuk meningkatkan level iman, untuk semakin membuat bertekun di dalam iman, bertekun di dalam Tuhan, ya. Di 1 Petrus ayat 4 pasal 4 ayat 15 tadi dia berkata, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Di ayat yang 16 dia berkata, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi kita sebagai orang-orang benar, ketika kita harus mengalami penderitaan, kita harus bersyukur. Kita harus respon dengan positif, kita harus jalani dengan semangat, dengan hati yang berlimpah syukur, karena semuanya itu akan mendatangkan kebaikan, ya. Dan demikian juga orang-orang yang menderita karena kejahatan, karena perbuatannya sendiri, hendaklah ia mengoreksi diri supaya penderitaan itu bisa membawa dia kepada jalan yang benar, ya. Sehingga penderitaan yang dia alami itu bisa berganti dengan kemuliaan, bisa berganti dengan buah yang baik, ya. Karena apa, saudara yang berkati oleh Tuhan? Oleh karena dia jerah dengan kesalahan yang menyebabkan dia harus menderita, dan dia bertobat, dia berubah, dan itu akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua pencobaan, semua penderitaan akan membawa kebaikan dalam diri kita apabila kita merespon dengan baik dan kita positif dalam menanggapi dan menjalani penderitaan atau pencobaan yang harus kita alami. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya pagi hari ini dengan kita mengerti firman Tuhan ini, dengan kita mengerti rencana Allah ini bagi setiap kita dalam berbagai hal yang kita alami, saya percaya bahwa kita tidak akan menjadi lemah lagi, tidak akan menjadi patah semangat lagi, tidak akan mengeluh lagi, tetapi yang ada adalah hati yang berlimpah syukur. Terima kasih Tuhan, dengan penderitaan ini, dengan pencobaan ini, iman saya menjadi kuat. Dengan penderitaan ini saya semakin mengenal rencana Allah. Nah, jadi begitu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menderita oleh karena kejahatan, oleh karena kurang bijak di dalam memanage keuangan, memanage kebutuhan keluarga, saya percaya kita juga merespon dengan baik, ya, penderitaan yang kita alami, pencobaan yang kita alami yang disebabkan oleh karena kecerobohan, keinginan yang berlebihan yang tidak bisa terkendalikan. Nah, itu jadikan sebagai peringatan, ya, jadikan sebagai pengalaman. Artinya apa yang sudah kita alami oleh karena kecerobohan kita, oleh karena kekurang bijaksanaan kita, sehingga terjadi pencobaan, penderitaan, oleh karena kejahatan yang kita lakukan sehingga terjadi pencobaan, penderitaan sebagai teguran, maka ingatlah untuk tidak berbuat hal yang sama lagi, untuk tidak berbuat kesalahan yang sama lagi, saudara yang berkati oleh Tuhan. Jadi intinya bagi orang-orang yang mendapat teguran, ya, oleh karena kejahatannya, biarlah kita kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada hidup yang benar, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, ya, supaya kita ke depannya tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami pencobaan lagi oleh karena kejahatan kita, ya, oleh karena itu sebagai teguran, ya. Tetapi kalaupun ke depannya kita harus mengalami penderitaan dan pencobaan, biarlah itu karena itu menjadi satu ujian iman bagi kita, sehingga kita bersyukur. Kenapa, saudara yang diberkati oleh Tuhan? Oleh karena ujian itu, oleh karena pencobaan, penderitaan yang kita alami, kita menjadi semakin naik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Demikian yang bisa saya bagikan renungan singkat buat kita pagi hari ini.
Semoga kita semua boleh dibangkitkan kembali, boleh semakin semangat, dan kita terus merespon segala sesuatu yang kita alami dengan positif, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan selalu optimis bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa melewati semua tantangan-tantangan yang dihadapi. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara semua. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada saudara semua. Dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat semua kita apabila kita sedang mengalami persoalan-persoalan, pencobaan, penderitaan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara adalah pemenang atas setiap tantangan saudara. Shalom.